saya masih kurang mahir, kurang fasih. Oke, teman-teman, renungan hari ini, pembinaan hari ini saya ambil dari Matius 7, 21-23. Saya akan bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekali pembuat kejahatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, teman-teman, teman-teman mungkin tahu ini ya, film Black Panther. Tahu pasti ya. Dan film ini cukup menarik dan merebut banyak kategori, merebut piala Oscar untuk berbagai kategori karena cukup artistik dan juga nuansa etnisnya cukup kuat ya. Nah, teman-teman, dalam film Black Panther ini ya salah satu yang terkenal juga ketika ada tangan disilangkan seperti itu, teman-teman pasti udah tahu ya, itu sebuah seruan ya, yaitu seruan yang memberikan semangat kepada orang-orang yang ada, seruan yang menggambarkan komitmen dari orang-orang Wakanda terhadap negaranya. Sehingga sebelum mereka berperang, sebelum mereka bertarung, berjuang, mereka akan teriak ya, Wakanda forever. Ya, jadi ini teriakan mereka ya. Nah, meskipun ini Wakanda forever bukan teriakan mereka ya, ini teriakan saya barusan. Ya ini meme yang biasa ya, orang Indonesia suka membuat meme-meme yang unik sehingga sesuatu yang keren jadinya ditertawakan. Nah, tapi teman-teman dari seruan ini, Wacana Forever ini, artinya di satu sisi mungkin ini satu lelucon ya, pelesetan dari Wakanda Forever. Tapi ada satu pesan juga yang mau disampaikan, bahwa ada orang-orang yang ya ini, ya Wacana Forever, jadi hanya ngomong doang bisanya, begitu. Ya, nah itulah yang salah satunya disoroti di dalam firman Tuhan pada hari ini. Oh oke, ya nggak apa-apa Kevin. Nah jadi itu yang disoroti di dalam firman Tuhan pada hari ini, yaitu ketika di situ dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah jadi teman-teman dari kata-kata Tuhan Yesus ini mau dikatakan bahwa nggak cukup hanya berwacana, berkata-kata, berkhotbah, berseru dan berdoa. Nggak cukup hanya baca Alkitab misalnya, nggak cukup hanya pinter debat Alkitab atau ngerti arti kata tertentu di Alkitab, nggak cukup. Nggak cukup hanya berseru dan berdoa Tuhan, Tuhan, memanggil-manggil Tuhan, nggak cukup. Nah, tetapi di sini dikatakan melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi bukan hanya ngomong, tapi melakukan kehendak Tuhan. Nah, jadi teman-teman, jadi pesannya adalah jangan hanya berbicara tentang kekristenan, tentang ayat-ayat Alkitab, dan ini juga memang sebuah refleksi buat saya ya teman-teman sebagai hamba Tuhan yang biasa menyampaikan firman Tuhan. Hati-hati, jangan cuman khotbah doang kamu, gitulah kira-kira ya. Oh oke. Ya nggak apa-apa Brian. Ya jadi nggak cukup tuh hanya cuman berkhotbah ya, tapi lakukan kehendak Bapa ya. Jadi ya lakukan, just do it. Nah, menarik ya teman-teman, lakukan kehendak Allah, melakukan sesuatu. Nah, teman-teman, saya mau ajak kita untuk lihat satu video singkat ya. Nggak singkat-singkat amat sih. Tentang sebuah tindakan, sebuah aktivitas yang ya nanti teman-teman coba simpul ini menurut teman-teman aktivitasnya seperti apa. Ya. Oke. Nah. Seperti ini, ikan luarnya itu bagus tapi dalamnya api bumi. Itu hati. Tapi tenang,
tidak terlambat pertolongan Tuhan. Amin. Dan yakin dari kamu suka kayak nyut ya. Itu hanya kalau malam-malam aja. Kalau siang enggak. Ya, betul. Kalau malam aja kayak mau sesak kali napasnya. Tapi siang sudah hilang. Itu kan ada kuasa jahat yang ingin menghancurkan kamu. Ada teman kamu yang sirik pokoknya sama kamu. Orangnya kagak kurus, tinggi orangnya. Ya, tapi Tuhan bukan. Ya, tapi Tuhan pertolongan. Sampaikan dulu kamu dengan dulu ya. Tutup mata kamu, rasakan kuasa Tuhan mengalir. Ya, di tangan kamu ada Tuhan yang berarti. Ya, di tangan kamu berarti. Yes. Hitung ketiga. 1, 2. Pinjam tangan kamu. Terus keluar. Ini keluar. Iya, ini keluar. Ini roh jahatnya keluar. Pemirsa, puji Tuhan, saya lagi makan, lihat ini perempuan, tapi saya melihat ada roh jahat, dan apa yang saya katakan dari Tuhan itu benar, dan puji Tuhan, dan dia mengakui kebenarannya, dan dia dipulihkan Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan. Terima, keluar. Ayo, muntah. Keluar. Setan kamu keluar. Ambil kantong. Keluar. Semua apapun dalam tubuh dia keluar. Keluar. 1, 2, keluar. Sekarang yang di bagian perut ini yang seperti ada rasa kayak juri, seperti itu keluar. Ayo mutain. Kamu mutain. Dia keluar. 1, 2, pegang perutnya. 1, 2, keluar. Mutai. Itu dia keluar. Keluar. Pemirsa, ini kejadian tidak dibuat-buat dan tidak setting, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan kita lihat sekarang di sini. Keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar. Dalam nama Yesus. Keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar. Dalam nama Yesus. Keluar. Oke, teman-teman, dari video ini ada ini komen? Ada yang mau ini kasih komentar tentang video ini? Menyeramkan, Pak, ya? Serem ya? Iya. Seremnya gimana tuh? Seram, Pak, serem. Ya, menakutkan. Jadi, menakutkan ya. Jadi lagi di rumah makan, ada waiternya ternyata ini ya punya semacam jimat, ya ada roh jahat. Entah dia punya atau dia diganggu roh jahat karena ada yang sirik sama dia, terus ternyata roh jahatnya pindah ke itunya tadi ya, mungkin kasirnya ya. Teman-teman, sekarang coba bayangin misalnya seandainya si bapak-bapak tadi itu mungkin pendetanya ya, mungkin hamba Tuhan. Ternyata misalnya itu si siapa nih? Misalnya itu Kevin misalnya. Kevin yang tadi melakukan. Nah, menurut teman-teman waktu pas teman-teman lihat Kevin melakukan itu, mengking orang yang kerasukan,
Impresi apa yang teman-teman miliki terhadap Kevin? Gimana teman-teman? Apa? Tadi ada yang ini. Jovanka bilang dukun tadi. Oh, jadi kalau Kevin jadinya dianggap dukun ya. Oke. Kalau misalnya tadi Brian melihat Kevin mengusir setan, terus Brian cerita ke teman-teman. Respon teman-teman gimana terhadap cerita dari Brian? Gimana? Silakan, ada yang ini mau menanggapi? Bayangin Kevin dan Brian lagi di rumah makan, terus kemudian Kevin ngusir setan yang ada di dalam diri waiternya, terus Brian cerita ke kita. Nah, pas teman-teman dengar cerita dari Brian itu, respon teman-teman gimana? Kebanyakan dosa sih. Kebanyakan dosa. Kebanyakan dosa gitu. Oh, si waiternya. Nggak sih, si Brian-nya. Oh, si Brian. Jadi Ya nggak percaya. ampun. Kok bisa ke situ? Oke. Oh, maksudnya jadi karena banyak dosa, jadi nggak bisa ngusir setan, yang bisa si Kevin gitu ya? Atau saya salah tafsir jawabannya Jovanka ya? Nggak usah, kayak Jovanka pengen ngatain Brian aja sih sebenarnya. Oh, gitu. Nyari momennya aja ya yang pas ya. Oke. Ya, oke teman-teman. Impresi kita pasti ketika misalnya ngeliat si bapak-bapak tadi ya yang pakai kacamata itu, kan kita pasti kagum, kita pasti terpukau, kita pasti bilang wah hebat sekali nih si bapak bisa punya kemampuan mengetahui bahwa si waiter ini diganggu roh jahat atau punya roh jahat gitu. Kita kan kalau misalnya di rumah makan ya biasa-biasa aja, makan aja gitu. Meskipun kadang-kadang ini ya percaya atau nggak percaya ya. Jadi di beberapa rumah makan itu pernah waktu itu saya komsel bapak-bapak ya di GKPI, ada yang bilang ada satu rumah makan Chinese food itu yang laris karena pakai pesugihan. Nah, jadi kalau misalnya makan di tempat rasanya enak banget, tapi begitu makanan itu dibawa pulang ke rumah udah nggak enak, gitu katanya. Jadi itu yang membuat rumah makan itu begitu laris pengunjung sehingga itu tadi membuat ya pemilik rumah makannya pasti ya senang ya dan mungkin ya punya pendapatan yang besar begitu. Nah, jadi teman-teman kan kita nggak tahu tuh rumah makan mana yang pemiliknya pakai pesugihan menggunakan kuasa gelap untuk menarik pelanggan. Kita nggak tahu. Nah, si bapak ini tahu gitu, minimal ya tahu kalau ada si waiter itu ada roh jahatnya. Kita pasti kagum. Dan kita pasti salut dan kita bilang wah ini orang yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Nah, tapi teman-teman menarik ketika tadi dikritisi bahwa jangan cuma ngomong doang tentang Tuhan, jangan cuma berseru tentang Tuhan, tapi lakukan kehendak Tuhan. Nah, mungkin untuk orang seperti Bapak ini, saya nggak bilang si Bapak itu ya, tapi untuk orang seperti Bapak itu kita bilang wah ini orang yang pasti di-appreciate oleh Tuhan. Nah, tapi di dalam ayat kita barusan menarik teman-teman. Ketika bilang lakukan kehendak Tuhan, perbuatan yang baik. Ternyata di dalam ayat 22 dikatakan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Jadi ini adalah perbuatan-perbuatan yang spektakuler, perbuatan-perbuatan yang memukau. Dan di sini kita mendapatkan sebuah pesan bahwa ada orang-orang berasumsi bahwa mereka sedang melakukan pekerjaan dan kehendak Allah. Ya, tindakan-tindakan mereka spektakuler, memukau, menonjol, mengagumkan. Nah, tapi pertanyaannya apa respons Tuhan? Nah, di ayat 23 dikatakan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, teman-teman, jadi ternyata
respon Tuhan bukannya memuji mereka, mengapresiasi mereka, memberikan penghargaan kepada mereka, tapi ternyata responnya sangat bertolak belakang. Diminta pergi, enyahlah daripadaku. Nah, jadi kalau gitu apa masalahnya di sini? Nah, masalahnya kita lihat dari kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ada dua masalah besar. Dan inilah yang perlu kita soroti supaya kita punya fondasi dalam pelayanan kepada Tuhan itu fondasinya yang kuat. Ya. Yang pertama, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini kata-kata Tuhan. Jadi ibaratnya kita bisa bayangkan ada orang-orang yang pakai nama Tuhan, ya, khotbah demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, dan bisa jadi berhasil. Orang yang kerasukan bisa dilepaskan. Tapi ternyata kemudian Tuhan bilang, kamu siapa pakai nama saya? Nah, ngeri kan kalau kayak begitu yang terjadi? Dan itu juga menjadi kengerian saya, teman-teman ya, ketika Tuhan bilang ke saya nggak pernah kenal kamu, Abraham. Kok nyebut nama aku ya? Dia nggak konsisten. Ini maksudnya kita akan coba lihat, maksudnya mengenal ini apa, teman-teman? Nah, mengenal kalau dalam bahasa aslinya di dalam Alkitab kita itu kan bahasa Yunani ya untuk Perjanjian Baru, ginosko bacanya. Kata dasarnya ginosko, I know. Nah, mengetahui atau mengenal di sini maksudnya mengetahui, mengalami dan memiliki relasi. Jadi kenal di sini bukan sekedar tahu, meskipun tahu itu salah satu bagian dari mengenal. Ya, teman-teman bisa bilang kenal saya karena tahu saya itu cowok hamba Tuhan di GKPI gitu. Jadi pengetahuan itu salah satu bagian dari pengenalan. Nah, tapi nggak cuma itu, melainkan ada pengalaman, ada interaksi bersama dan ada relasi gitu. Itu mengenal. Nah, menariknya ternyata di dalam konteks orang-orang Yahudi mengenal itu kalau dalam bahasa Ibrani-nya atau bahasa yang orang Yahudi-nya adalah yada. Yada itu artinya relasi yang sangat intim. Nah, teman-teman, saya minta satu orang bacakan buat kita Kejadian 4 ayat 1. Silakan tolong bacakan. Kejadian 4 ayat 1. Ada yang membacakan? Jadi 4 ayat 1 ya saya. Ya, oke. Thank you. Silakan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, thank you, Richard. Nah, teman-teman coba kata yada ini, bahasa aslinya ini, kira-kira di dalam Kejadian 4 ayat 1 tadi diterjemahkan untuk kata apa? Ada yang mau tebak? Vincent mau tebak mungkin? Bersetubuh, Pak. Iya, betul. Thank you. Bersetubuh. Jadi kata yada dalam bahasa Ibrani ini bisa diterjemahkan sebagai mengenal, bisa juga diterjemahkan sebagai bersetubuh. Jadi prinsipnya adalah, yaitu kesamaannya adalah keintiman. Relasi yang intim, relasi yang akrab, relasi yang dekat. Nah, jadi teman-teman, dari bagian ini, yang ditekankan oleh Yesus adalah, yang terpenting bagi Yesus adalah relasi dengan Tuhan. Bukan sekedar melakukan sesuatu untuk Tuhan, termasuk melakukan mujizat, termasuk melakukan pelayanan untuk Tuhan. Jadi yang terpenting adalah relasi. Relasi dengan Tuhan. Itu yang Tuhan pentingkan. Nah, pertanyaannya, kenapa? Ya, kenapa relasi dengan Tuhan itu penting? Sorry, ini kenapa yang nggak bisa muncul ya? Sebentar. Oh, sorry. Kayaknya ngehang ya. Maaf. Sebentar. Sebentar ya teman-teman ya, ada gangguan teknis. Saya coba share lagi.
Oke. Kenapa penting di mata Tuhan tentang pengenalan yang seperti tadi? Nah, saya coba ajukan satu hal dulu ya. Menurut teman-teman, yang muncul di pikiran teman-teman tentang hidup kekal itu apa sih? Dengar kata hidup kekal, yang muncul di pikiran teman-teman apa? Boleh open mic atau mungkin tulis di kolom chat. Tiada akhir. Tiada akhir, oke. Hidup yang tidak berkesudahan ya, tiada akhir ya. Surga, oke. Apalagi? Jadi hidup kekal, hidup yang tidak akan berakhir, dan tempatnya di surga ya abadi ya, hidup yang abadi, yang tidak akan binasa. Oke, nah pertanyaan berikutnya teman-teman pengen nggak punya hidup yang kekal? Pengen nggak masuk surga? Sangat mau ya, pasti ya. Tapi saya nggak mau maksa nih teman-teman. Gitu. Mau ya? Oke, thank you. Teman-teman mau ya? Saya bersyukur teman-teman mau. Nah, menurut teman-teman gimana caranya untuk bisa memiliki hidup yang kekal? Gimana caranya untuk kita bisa masuk surga? Saya sambil buka kolom chatnya ya. Gimana caranya? Hidup dengan kebenaran. Oke. Berarti melakukan perbuatan yang benar ya. Apalagi? Bagaimana caranya kita bisa memiliki hidup yang kekal? Oke, Brian, percaya kepada Yesus. Harus mati dulu. Mati dulu. Kalau Tuhan Yesusnya datang sebelum kita mati, berarti nggak perlu mati dulu ya. Jadi kan Tuhan Yesus datang, ya yang kedua kali, semua selesai. Gitu, akhir zaman. Mengenal Allah. Oke, beriman. Nah, teman-teman beriman kepada siapa nih? Nah, oke, saya lanjutkan dulu ya materi saya. Nah, teman-teman, sebenarnya kan salah satu ayat yang terkenal ya, yang jadi ayat hafalan sepanjang masa adalah ini, Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi teman-teman, ternyata dari ayat ini, ayat yang sering sekali dihafalkan, disampaikan untuk orang hafal, di sini dibilang dengan sangat jelas bagaimana orang bisa beroleh hidup yang kekal. Caranya adalah percaya kepadanya. Siapanya yang dimaksud di sini? Yaitu anaknya, yaitu Yesus. Jadi untuk seseorang bisa memperoleh hidup yang kekal, supaya orang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, bukan dengan perbuatan baik, tetapi dengan percaya kepada Yesus. Menerima dia, mengimani dia, beriman kepada Yesus, bahwa Yesuslah yang bisa membuat saya masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesuslah yang bisa membersihkan saya dari segala hal yang membuat saya tidak layak masuk sorga. Yesuslah yang membuat kita bisa diselamatkan. Itulah kenapa kita diminta untuk percaya kepadanya. Nah, jadi teman-teman, Alkitab tidak pernah mengajarkan kita berbuat baik untuk beroleh hidup yang kekal. Buktinya sudah jelas dari Matius 7 tadi, orang-orang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang spektakuler, ternyata ditolak oleh Tuhan Yesus. Karena relasi itu yang terpenting. Nah, kenapa? Ya ini, hidup kekal itu berkaitan dengan mengenal relasi. Seperti yang tadi dijawab oleh Samuel. Samuel menjawab, hidup kekal ya mengenal Allah. Nah, di sini dibilang, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, mengenal di sini bukan hanya tahu tentang Allah, belajar tentang Allah, tetapi punya relasi yang akrab dengan Allah. Nah, jadi teman-teman, kita itu orang-orang yang bisa miliki hidup kekal ketika kita intim dengan Tuhan. Kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Alias percaya bukan sekedar setuju, bukan sekedar di kata-katanya, tetapi kita benar-benar
berelasi, bersekutu dengan Tuhan. Gitu, dipersatukan dengan Tuhan. Karena Tuhan yang kekal, hidup kekal ada di dalam dia. Gitu. Ya. Nah, yang kedua, penekanan yang kedua yang disoroti oleh Tuhan Yesus, kenapa orang-orang yang hebat-hebat tadi ditolak Tuhan? Karena dikatakan, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Nah, kata kejahatan di sini teman-teman menarik. Dalam bahasa Yunaninya, anomia. Nomos, nah teman-teman sudah tahu ya, nomos kan aturan. Nah, anomia artinya lawlessness dalam bahasa Inggris. Nah, law itu kalau di dalam konteks orang-orang Yahudi pada waktu itu dalam Alkitab kita, itu maksudnya Taurat, teman-teman. Jadi orang-orang yang hebat-hebat tadi, itu bukan orang-orang yang mau tunduk kepada firman Tuhan. Mereka tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi mereka orang-orang yang hebat ketika ada momen-momen tertentu saja. Keseharian mereka bukan keseharian yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, yang melakukan Taurat Tuhan. Nah, jadi teman-teman, kenapa ini menjadi hal yang disejajarkan antara mengenal dan pembuat kejahatan? Karena firman Tuhan, firman perkataan Tuhan, ya kan logikanya untuk orang bisa berkomunikasi kan salah satunya melalui kata-kata ya. Nah, manusia bisa berkomunikasi dengan Allah yaitu ketika mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi teman-teman, tanpa komunikasi tidak mungkin ada relasi. Sehingga teman-teman ketika kita mau terlibat di dalam pelayanan Tuhan, maka kita harus tahu Tuhan maunya apa. Kita harus ngomong dulu sama Tuhan, kita harus dengar dulu Tuhan mau ngomong apa. Dari situ kita baru tahu, oh Tuhan pengennya kita begini, kita diinginkan Tuhan untuk begitu, dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman, kita bisa melihat dari hal ini ada pola yang jelas. Untuk orang bisa melakukan pelayanan yang diterima oleh Tuhan Yesus, yang pertama adalah percaya kepada Yesus dulu. Beriman kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan dengan kemampuan perbuatan baik kita. Karena sampai kapanpun perbuatan baik kita nggak cukup untuk sampai kepada standarnya Allah. Jangankan standarnya Allah, standarnya orang lain pun belum tentu sesuai ketika melihat hidup kita. Jangankan perbuatan, kita juga bisa bilang, kadang-kadang di dalam hati kita juga bisa melakukan dosa. Di dalam pikiran kita, imajinasi kita tentang sesuatu, tentang seseorang, bisa dikatakan dosa. Jadi kalau misalnya mau pakai pola timbangan gitu ya antara perbuatan baik dan perbuatan jahat, kita akan bilang nggak akan mungkin perbuatan baik kita punya timbangan yang lebih berat daripada perbuatan jahat kita. Pasti lebih banyak hal-hal yang jahat dari diri kita, sehingga perbuatan baik tidak akan bisa membuat kita diterima oleh Yesus. Sehingga justru hanya percaya beriman kepada Yesuslah kita bisa diterima di sorga. Ibaratnya kita mau datang ke rumah Tuhan Yesus, ya kita harus tanya sama Tuhan Yesus caranya gimana. Sama kayak teman-teman mau ke rumah saya, ya harus tanya sama saya, alamatnya di mana. Barulah dari situ teman-teman mau cari pakai Google Map misalnya, atau lewat GrabCar, GrabBike, GoCar, GoRide, dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman tanya dulu. Jadi itu ya, Tuhan Yesus bilang, beriman kepada dia. Nah, disitulah kita bisa lihat, bangun relasi dengan Tuhan, pertahankan dan terus jalin relasi dengan Tuhan. Nah, dari situlah kita bisa tahu pelayanan dan pekerjaan baik apa yang perlu kita lakukan. Nah, jadi teman-teman dari 2 poin ini, ya relasi dengan Tuhan, khususnya melalui dengar-dengaran dengan firman Tuhan, disitulah yang menjadi fondasi pelayanan dan pekerjaan baik kita di hadapan Tuhan. Nah, sehingga melalui pembinaan pada hari ini, teman-teman, inilah yang menjadi fondasinya. Bagian pertama kita hari ini adalah, kalau kita bukan orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak ada satupun perbuatan baik kita yang akan diterima di hadapan Tuhan. Karena ibaratnya ini ya logika yang sering kali saya pakai teman-teman ya. Tunggu sebentar. Nah, ini kelihatan ya, ini buku ya. Buku, ini HP. Nah, di
Misalnya ini perbuatan baik kita, ini Tuhan Yesus. Yesus itu yang baik, dialah standar kebaikan. Nah, kita mau berbuat baik nggak akan bisa diterima Allah. Kenapa? Karena kita nggak baik. Di hadapan Tuhan, ya kita nggak baik. Buktinya tadi sudah kita bahas ya. Nah, kita hanya bisa baik ketika kita ada di si baik itu. Sehingga yang dilihat adalah si baik. Nah, jadi teman-teman, kita hanya bisa melakukan kebaikan dan kebaikan itu diterima oleh Allah, Allah Bapa ketika kita ada di dalam Kristus. Kita dalam persekutuan dengan Kristus. Ya. Nah, jadi teman-teman, inilah yang menjadi dasarnya. Begitu. Ya, percaya kepada Kristus, terus jalan relasi dengan Tuhan, dan dari situ akan membuahkan pelayanan dan pekerjaan baik. Jadi pelayanan adalah buah atau hasil dari relasi dengan Tuhan. Baik relasi dalam artian mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan relasi dalam artian interaksi, komunikasi yang akrab dengan Tuhan tiap-tiap harinya. Nah, teman-teman, sampai bagian sini dulu, ada yang mau nanya nggak? Ada yang masih kurang paham atau butuh diperjelas, atau yang butuh klarifikasi? Kalau dari bagian ini, teman-teman, bukannya orang Kristen itu tidak melakukan pekerjaan atau perbuatan baik ya, tetapi begini, pekerjaan atau perbuatan baik itu adalah hasil dari relasi dengan Tuhan. Bukan supaya diterima oleh Tuhan. Jadi terbalik ya, teman-teman. Kan banyak orang, banyak agama mengajarkan kita harus melakukan hal-hal yang baik supaya diterima oleh Tuhan. Nah, ini kebalik. Diterima oleh Tuhan dulu, baru kita melakukan hal-hal yang baik. Ya. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman, sekarang saya fokus kepada relasi dengan Tuhan tiap-tiap hari. Yang saya beri judul Moment with God. Jadi ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengimani Dia bahwa dosa kita diampuni melalui karya Kristus di kayu salib. Kita meskipun nanti satu saat cepat atau lambat mati, kita tidak akan binasa di neraka, tetapi kita akan diterima di surga karena kita bersama dengan Kristus. Nah, itu bukan kemudian selesai. Kita masih tetap hidup di dalam dunia ini, kalau kita belum meninggal ya, seperti tadi yang Johanka bilang. Nah, di dalam keseharian kita, bagaimana kita bisa membangun relasi dengan Tuhan, menjalin relasi dengan Tuhan, ya salah satunya melalui apa yang mau saya bagikan pada sore hari ini ya, yang disebut sebagai divine reading, kalau dalam bahasa Latinnya lectio divina. Nah, mungkin teman-teman ini hal yang asing, tapi sebenarnya di dalam satu dan bobot tertentu ya, di dalam satu bobot tertentu, kalau di sekolah anugerah itu sebenarnya sedikit banyak sudah mau coba diterapkan. Yaitu kalau misalnya sebelum mulai sekolah, sebelum mulai belajar, ada yang namanya saat teduh bersama. Jadi mungkin teman-teman lebih taunya, lebih sering dengarnya saat teduh. Nah, tapi untuk kita bisa bedakan antara saat teduh sebelum kita beribadah dengan saat teduh yang dimaksud di sini, maka baiknya ya menggunakan istilah ini ya. Karena kan teman-teman biasa ya, kalau kita ibadah kan suka nanti pemimpin pujian bilang sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Nah, bukan saat teduh yang dimaksud itu yang saya mau bahas di sini. Tapi ini ya, divine reading, pembacaan ilahi ya, pembacaan yang ilahi begitu. Karena kita membaca firman Tuhan. Nah, jadi teman-teman, saya harap melalui materi ini nanti ke depannya di hari-hari berikutnya teman-teman bisa terapkan ini ketika tiap hari ya. Tiap pagi kan saya suka broadcast ya, bahan saat teduh yang namanya Youth for Christ. Nah, teman-teman bisa praktekkan apa yang saya ajarkan ini ketika nanti baca itu tadi, Youth for Christ itu. Ya. Yang pertama, teman-teman ya kita persiapan dulu. Dan memang lebih nyaman, lebih tenang ketika pagi sebelum mulai sekolah atau bekerja. Tapi kalau udah kesiangan memang jelas susah untuk tenang ya. Tapi intinya persiapan yaitu kita cari tempat yang tenang. Cari tempat yang tenang,
kalau misalnya saat teduhnya pakai handphone, seperti karena saya juga broadcast-nya ke handphone teman-teman, setelah pesan saya sudah nyampe, teman-teman langsung matiin dulu aja handphone-nya. Bukan matiin handphone ya, maksudnya matiin nggak bisa dilihat. Jadikan airplane mode, begitu. Buat mode pesawat. Supaya bukan maksudnya HP mau jadi pesawat ya. Jadi buat mode pesawat supaya tidak ada sinyal yang masuk. Jadi teman-teman lebih fokus, tidak terdistraksi, teralihkan, dan kemudian cari posisi yang nyaman, tapi bukan tidur atau posisi tiduran, karena nanti bisa kebablasan. Jadinya bukan divine reading, tapi saat yang sangat teduh, ya tidur pulas. Nah, jadi teman-teman cari tempat yang tenang, handphonemu setelah dapat pesan dari saya, kalau mau melakukan ini, langsung dibikin airplane mode, karena kalau nggak ada hal yang urgent, teman-teman nggak usah takut ada ini ya pesan masuk yang membuat teman-teman nggak tenang. Nah, berikutnya tenangkan diri. Nah, salah satu tips sederhananya untuk bisa menenangkan diri apa, teman-teman? Tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang, mungkin selama beberapa detik. Setelah itu pas ya ini juga dihela juga ya nafasnya ya, nggak ditahan terus. Kalau ditahan nanti nggak tenang. Jadi teman-teman tarik nafas, pasti rasanya lebih lega, lebih tenang. Nah, ketika teman-teman sudah lebih siap, nah teman-teman berdoa. Kalau mau nyanyi dulu, nyanyi lagu rohani, silakan satu lagu, atau dengarkan lagu rohani dari YouTube juga boleh, tapi setelah itu ya di airplane mode lagi. Nah, habis itu awali dengan doa. Berdoa, minta Tuhan pimpin, supaya ketika nanti membaca Alkitab, Tuhan menyatakan kehendak-Nya kepada kita. Nah, di dalam divine reading ini, teman-teman, di dalam saat teduh yang mau saya ajarkan ini, kita pilih bagian Alkitab yang cukup singkat, tidak lebih dari 10 ayat. Ya, atau kalau kita pakai bahan yang tadi Youth for Christ, kadang-kadang memang bahannya ayat-ayat yang yang disinggung di situ bisa jadi lebih dari 10 ayat gitu ya, nggak apa-apa dibaca juga, tapi salah satu yang baik adalah kalau lihat ada ayat emasnya yang difokuskan dari bahan saat teduh itu, teman bisa fokus ke situ ya. Tapi kalau ternyata nggak lebih dari 10 ayat, ya baca aja satu perikopnya ya yang ditentukan dari bahan Youth for Christ itu. Nah, kita baca sebanyak 3 kali perikopnya atau teks Alkitabnya. Nah, pembacaan yang pertama kalinya adalah coba baca teks yang dipilih tersebut dengan penuh perhatian dan perlahan. Nah, ketika teman-teman baca, coba perhatikan ada frase atau kata yang menarik perhatian nggak di situ. Nah, ketika misalnya kok ada sesuatu kata yang berkesan buat teman-teman, ya teman-teman coba highlight di situ. Sama halnya ketika tadi ya, saya di awal kasih tampilan wajah-wajah SpongeBob, pasti kan ada wajah-wajah tertentu yang teman-teman tertarik untuk pilih. Gitu. Pasti ada sesuatu hal yang membuat teman-teman tertarik untuk pilih. Gitu. Nah, jadi teman-teman perhatikan kata atau istilah atau beberapa kata yang menarik di situ. Nah, mungkin ini sekitar 1 menit teman-teman baca. Nah, kemudian baca lagi. Nah, pembacaan yang kedua, ya baca kembali dengan perlahan dan penuh perhatian. Nah, kemudian renungkan frase, ya frase itu ya sekumpulan kata, istilah atau kata yang menarik perhatianmu selama 3-5 menit. Nah, renungkannya kayak gimana? Renungkannya adalah ini tadi, ya seperti yang saya tampilkan. Coba teman-teman bertanya kayak semacam self talk ya, berbicara kepada diri sendiri. Coba tanya ke diri sendiri. Apa ya yang dikatakan Tuhan kepadaku secara pribadi melalui teks ini, melalui kata ini, melalui frase ini. Tuhan mau ngomong apa ya? Nah, kenapa ya Tuhan kasih teks ini kepada saya saat ini? Nah, teman-teman, jadi 2 pertanyaan ini coba teman-teman renungkan dan coba mulai mencoba menjawab sendiri pertanyaan ini. Apa maksud Tuhan ya? Kok saya begitu
fokus kepada kata ini atau frase ini. Nah, setelah teman-teman mulai bertanya-tanya dan mungkin sudah mulai ada petunjuk apa ada sesuatu yang harus saya ubah berkaitan dengan kata-kata ini, nah teman-teman baru baca lagi untuk yang ketiga kalinya. Pembacaan yang ketiga ini ya seperti di awal juga baca dengan penuh perhatian dan perlahan. Setelah itu renungkan lagi frasa atau kata yang menarik tadi selama 3-5 menit dengan pertanyaan. Dari kata atau frasa tersebut, bagian mana ya dalam hidup saya yang Allah kehendaki untuk saya ubah? Atau apa ya yang Allah kehendaki untuk saya lakukan? Nah, teman-teman mulai mikir-mikir, mulai merenung. Apakah tentang kebiasaan tertentu, ada gaya hidup tertentu, atau perilaku tertentu, ada penggunaan kata tertentu, kosakata tertentu yang biasa kita pakai, apakah itu harus diubah, dan seterusnya. Penggunaan keuangan kita kah mungkin yang harus diubah, penggunaan waktu, penggunaan handphone, dan seterusnya. Coba teman-teman mulai refleksi di situ. Ya. Nah, setelah teman-teman mulai dapat yang dimaksud, atau yang teman-teman lebih lihat ini satu hal yang konkretnya, nah kita masuk ke penutupnya. Kita tutup, kita gunakan beberapa waktu untuk bersyukur atas hal-hal yang Tuhan berikan melalui Lectio Divina tadi, dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan atas kita. Nah setelah itu, ya kalau ini pagi hari, berdoa untuk pertolongan Tuhan, supaya kita bisa menjalankan kehendak Dia di sepanjang hari. Nah, kalau teman-teman misalnya ambil waktunya malam hari, saya harap tapi jangan sampai teman-teman sudah terlalu capek karena nanti malah ketiduran. Ya, kalau misalnya teman-teman melakukan ini malam hari, teman-teman bisa memakainya atau mengganti doanya yaitu berdoa untuk Tuhan mengevaluasi kita. Sehingga kalau ada kegagalan yang kita lakukan di hari itu berkaitan dengan firman yang kita renungkan, kita bisa lebih baik lagi di hari-hari ke depannya. Gitu. Oke, teman-teman, ini hal yang saya mau bagikan dari materi pada pembinaan pertama ini. Sebelum kita coba praktek sederhana Lectio Divina ini, ada yang mau nanya dulu? Apakah cukup jelas? Saya coba stop share dulu ya. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau nanya? Cukup jelas? Sejauh ini jelas. Jelas ya? Oke. Nah, kita sekarang mau coba praktekkan ya, teman-teman ya. Kita coba simulasikan. Saya akan, oh Jaden, wah udah mau selesai baru join ya. Sayang ya. Oke. Oke. Saya akan share lagi slide-nya. Sebentar. Ya, tadi ini ya. Jadi kita asumsikan ya, kita sebentar ya, saya coba mundur dulu. Asumsikan teman-teman posisinya sudah nyaman, tempatnya tenang, serta ya dirinya juga tenang. Nah, ya berhubung kita lagi pakai internet ya, jadi untuk bikin airplane mode malah jadi nggak bisa zoom-zooman kita. Nah, jadi teman-teman bahan yang saya mau pilih ini memang nggak saya ambil dari Youth for Christ, saya ambil dari lanjutan nats yang kita baca tadi, yaitu dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Nah, sebelumnya teman-teman kita mau Lectio Divina sama-sama sesuai dengan tadi ya, petunjuk-petunjuk tadi. Apakah di tempat teman-teman cukup tenang? Tidak berisik? Di rumah saya memang agak pinggir jalan, jadi masih bisa dengar.
Ya semoga teman-teman dapat tempat yang kondusif. Posisi duduknya jangan tiduran ya teman-teman ya. Saya percaya teman-teman tidak tiduran. Nah, posisinya duduk, jadi cukup nyaman tapi tidak memanjakan ya. Nah, kemudian saya minta teman-teman tarik nafas dulu ya. Tarik nafas. Buang. Buang. Oke. Ya ini bisa menenangkan diri, bukan mengosongkan diri. Sekarang kita berdoa ya. Kita mau Lectio Divina pada saat ini. Kita berdoa. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan pimpin kami, nyatakan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu malam hari ini. Tenangkan hati dan pikiran setiap kami, Tuhan, agar kami bisa dengan jelas mendengar suara. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Kita akan baca Matius 7 24 sampai 27. Sebentar ya. Minta Alia ya bacain ayat 24 sampai 27. Oke, Sir. Matius 7:27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Oke, makasih Alia. Ya teman-teman, tadi sembari Alia baca ayat 24 sampai 27, coba teman-teman dari ayat-ayat ini, mana frase, istilah, atau kata yang buat teman-teman tuh ibaratnya tek begitu. Teman-teman jadi tertarik atau teman-teman ditarik perhatiannya ke bagian itu. Ya, saya nggak minta teman-teman untuk sebutkan satu-satu, tapi teman-teman ya saya harap coba ada nggak istilahnya selective observation yang teman-teman alami. Teman-teman kok kayaknya terarahkan sekali untuk kata-kata ini, gitu. Ya, jadi coba ambil waktu 1 menit. Oke. Nah, kita sekarang baca lagi ya. Baca lagi. Kalau saya, bagian yang membuat saya begitu tertarik memperhatikan adalah di ayat 27. Dibilang, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya tertarik dengan ayat ini karena membandingkan dengan ayat 25, apa yang dialami rumah itu sama. Turun hujan, datang banjir, lalu angin melanda rumah itu.
Nah, yang membuat saya sepertinya sangat tertarik adalah ketika membaca kalimat ini. Sehingga rubuhlah rumah itu. Nah, ini menariknya buat saya karena sedang dibandingkan di sini. Tetapi rumah itu tidak rubuh. Nah, hanya saja yang membuat saya tertarik adalah ada ini, tambahan ini. Hebatlah kerusakannya. Hebatlah kerusakannya. Yang membuat saya tertarik adalah karena kalau hanya membandingkan dengan di sini, ayat 5, sebenarnya kata-kata hebatlah kerusakannya tidak perlu ada. Dalam artian, yang dialami sama, turun hujan, datang banjir, angin melanda, rumahnya nggak rubuh. Ayat 27, turun hujan, datang banjir, angin melanda, rumah rubuh. Kalau sampai situ, mungkin pesannya sudah dapat. Pentingnya membangun rumah di atas batu sebagai perumpamaan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, tapi yang membuat saya tertarik adalah dibilang hebatlah kerusakannya. Oke. Nah, kita melakukan pembacaan yang kedua ya. Saya baca lagi. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, dari ayat yang saya baca dikatakan hebatlah kerusakannya. Nah, saya coba bertanya ya, kenapa ya kok saya begitu tertarik, terfokus kepada kata-kata ini hebat kerusakannya? Nah, barusan saya sudah jelaskan ya. Dan saya mulai mencoba bertanya, maksud Tuhan apa ya? Saya perhatiannya ke sini. Dari sini yang saya coba dapat adalah ini bukan hanya bicara tentang rumah rubuhnya, tapi kerusakannya itu benar-benar parah. Kerusakannya sangat parah. Sehingga pesan yang mau disampaikan betapa fatal sekali kehidupan orang yang tidak mendengar dan melakukan firman Tuhan. Oke, nah sekarang kita pembacaan yang ketiga. Pembacaan ketiga, saya fokus ke ayat 27 lagi. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bagian hidup saya seperti apa ya yang perlu saya ubah? Hal apa ya yang perlu saya lakukan? Ya, teman-teman boleh juga merenungkan ayat ini. Kalau ada ayat yang lain yang mungkin menjadi fokus teman-teman juga boleh. Tapi saya akan bagikan apa yang saya alami saat ini ya. Bagian apa ya dalam hidup saya yang perlu saya ubah? Nah, teman-teman dari bagian ini ya ada percikan pikiran ya. Salah satunya adalah sifat atau kebiasaan menunda-nunda. Dalam satu dan hal tertentu, kadang saya suka menunda-nunda. Menunda-nunda hal yang harusnya saya lakukan. Termasuk juga menunda-nunda untuk melakukan firman Tuhan. Nah, jadi dari sini teman-teman, saya akan coba merenungkan. Memangnya kenapa hidup yang menunda-nunda itu menjadi hal yang tidak baik. Dan ibaratnya rumah akan rubuh dan mengalami kerusakan yang hebat. Ya, ketika saya tadi ngomong ini, ya muncul juga percikan pikiran ya. Kerusakan yang hebat adalah ya misalnya banyak tugas yang tak terselesaikan. Banyak kesempatan yang terbuang. Atau tugas-tugas kemudian mungkin selesai, tapi tidak ada
kepuasan hanya lakukan seadanya. Atau berleha-leha di awal, bersusah-susah kemudian, ujung-ujungnya sakit. Akhirnya ada hal-hal yang baik yang tidak saya lakukan. Nah, teman-teman, yaitu hasil perenungan saya, bagaimana ayat ini ternyata mengarahkan saya kepada kebiasaan saya yang menunda-nunda. Nah, saya nggak tahu dengan teman-teman apa yang teman-teman dapat. Tapi semoga apa yang saya lakukan ini bisa jadi contoh buat teman-teman membaca firman Tuhan di tiap-tiap harinya ke depan. Nah, sekarang kita masuk kepada tahapan penutup. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau melalui pembacaan Alkitab hari ini, hamba-Mu diarahkan untuk menyadari betapa fatalnya hidup yang tidak melakukan firman Tuhan. Kalau hamba-Mu dan juga mungkin setiap kami yang sudah mengalami tantangan yang sama, yang suka menunda-nunda, demi hal-hal yang mungkin sepele, kami mengorbankan banyak hal baik. Tolong kami untuk tidak menunda-nunda, melakukan hal yang baik, tidak takut rugi, mendahulukan hal yang baik, karena justru kami akan puas ketika hal-hal yang baik itu kami kerjakan lebih dahulu. Dan justru kami akan menyesal ketika kami mendahulukan hal-hal yang sepele dan mengorbankan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan untuk kegiatan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, demikian pembinaan kita pada malam hari ini. Sekarang sudah jam 19:21. Dari teman-teman gimana? Ada yang mau ditanya dulu tentang Lexio Divina tadi cukup jelas nggak? Jelas. Jelas, Pak Abe. Oke, jelas ya. Ya, jadi nanti ke depannya teman-teman bisa terapkan itu di oh ya, teman-teman, sorry. Udah join line group Gema kan ya? Iya, Pak Abe. Join ya. Nah, itu teman-teman lebih mudah untuk saat teduhnya atau Lexio Divinanya itu tadi pagi atau malam? Malam sih Pak Abe saya. Malam ya. Oh, oke. Iya. Tapi oke, malam ya. Teman-teman lebih bisanya malam ya. Oke. Nah, jadi teman-teman nanti kalau memang mau malam nggak apa-apa, cuman dibuat fix aja jamnya. Misalnya jam 10 itu saat teduh dulu. Gitu ya. Jam 10 malam itu Lexio Divina dulu. Oke, tadi teman-teman kan mungkin agak panjang ya kalau yang saya lakukan. Tapi sebenarnya ya paling itu cuman total sebenarnya dari segi waktu durasi sekitar 10 sampai 15 menit ya. Aktivitas tadi. Gitu. Nah, jadi teman-teman harapannya jam 10 runningnya supaya nggak terlalu ngantuk buat teman-teman. Oke. Ya teman-teman, thank you untuk kehadiran di pembinaan pertama kita pada malam hari ini. Beberapa waktu ke depan masih akan ada pembinaan-pembinaan lain yang berikutnya untuk memperlengkapi kita. Nanti info tentang tanggal dan jamnya akan dikasih tahu lagi ya. Kalau nanti ke depannya mungkin masih akan online ya, berhubung si Om ini masih belum pergi juga ya, si Om Ikron. Oke. Ada info lain atau mungkin Richard ada hal yang mau disampaikan dulu buat kita? Cukup sih sebenarnya ya, udah
Mungkin ini kali ya, nanti harinya itu mungkin akan antara 2 hari saja. Kalau nggak Sabtu, Minggu mungkin jam 1 siang. Kalau Sabtu mungkin malam jam 6 sampai jam 8 lagi. Nanti kalau misalnya hari apa, untuk minggu depan kita lagi konfirmasi dulu sama Pak Antoni ya, nggak usah ya. Nanti kita bisa lihat hari Minggu atau hari Sabtu gitu ya. Oke, itu aja sih. Ya, oke. Ya, thank you Richard. Ya, jadi seperti tadi Richard bilang, minggu depan, entah Sabtu atau Minggu, kita akan ada pembinaan yang kedua. Itu topiknya tentang all about GKPI, ya, all about GKPI. Jadi apa sih itu GKPI? Kapan berdirinya? Apa yang menjadi visinya? Goalnya, kerinduannya, terus apa kaitannya dengan sekolah anugerah, dan kemudian kapan komisi Gema ada, dan seterusnya. Nanti teman bisa tanya, bisa kemudian diskusi juga, termasuk kalau ada usulan-usulan, ide-ide boleh juga, berhubung nanti yang akan menyampaikan materi itu Pak Antoni ya, Ketua Majelis. Jadi kalau bisa ada ide, aspirasi kan bisa cepat diterimanya ya, gitu. Termasuk misalnya pengen lebih mengembangkan ibadah di Gema, tapi sekarang udah di ini ya, jadi fasilitasi ya, ada drum elektrik ya. Jadi ya itu salah satu contoh. Nah, ke depan kan mungkin bisa lebih ini lagi, lebih ada dinamikanya lagi ya. Oke teman-teman, thank you untuk kehadirannya di pembinaan pertama hari ini. Ya puji Tuhan belum sampai 19.30. Jadi teman-teman kita akhiri apa namanya